Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin bin nasi bil hajj ya'tu karijala wa ala kulli domir ya'tina min kulli fajjin amik. Sadaqallahul azim. Ibu Ketua Dharma Wanita unit apa sekarang tuh unit? Dinas Kesehatan dari Kota Bengkulu yang kita hormati, pengurus DWP unit atau dari Dinas Kesehatan Kota yang kami hormati, kami bersama tim dari PT Rasyikah Tour and Travel. Saya bukan pemimpinnya Bu, saya ini bagian dari Rasyikah yang direkturnya Ibu Susiwidi, dan kami beberapa orang di belakang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bapaknya hilang, tinggal ibu-ibu saja yang saya hormati. Ada satu. Bersyukur itu upaya macam mana kita cantik dari dalam. Ya, sebab kalaupun sudah dibedai tapi hati itu kusut dari dalam, itu tidak bisa dipungkiri. Orang dari jauh nanyo ada masalah apa dengan dia, ngapo caknya kusut nih ya. Bukan pakaiannya kusut, wajahnya kusut gitu. Tapi kalau kita tidak berduit, gulai di rumah, gulai genjer, hati kita lapang dan sebagainya, orang ngecek, woi itu tuh caknya bahagia terus dak siapa? Iyo dah. Kenapa? Karena memang sehat dari dalam itu. Itu yang kita harapkan. Salam dan salat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini air untuk saya enggak? Ya. Oh iya. Kalau ini untuk saya, rezeki saya bukan? Iya. Tidak Bu. Bukan. Rezeki saya itu kalau saya subuh kan minum, itu rezeki saya. Gitu. Tapi kalau belum diminum seperti ini, belum rezeki saya. Jadi jangan ibu kira uang yang 1 miliar, 100 juta, kebun yang sekian itu hak ibu, enggak. Rezeki ibu enggak, bisa jadi itu jadi rebutan anak. Bisa jadi itu dikuasai menantu, lagi anak kita mati menantu yang jaya. Kubur kita dipijak-pijaknya. Maka konsep hidup bahagia itu jangan banyak pikiran. Kita mikir anak-anak belum tentu mikir kita. Terpikir buang. Orang ngece ai baru golongan 1 ala umroh, apa harus menunggu 4? Itu. Ai rumah masih sebesar kandang kambing lah berangkat umroh, apa harus ke rumah kita seperti rumah dinas gubernur? Itu. Enggak. Jadi tidak ada kaitan agama dengan apa yang fasilitas yang kita miliki. Yang ada sesal lameot ke muka mulut, tangan lalepai, baru nanya Rasul ya Allah apa kata, berapa biaya umroh? Ya Allah. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung dari yang demikian. Tidak ngijo kerja di dinas kesehatan kalau nak stroke juga dia. Tidak ngijo ustaz kalau nak stroke juga dia. Itu. Orang galak nanya, Pak Ustadz itu awak mantan gubernur, tiap malam ceramah, nyari apa lagi lah dia? Nyari jamaah. Iya. Kalau ada yang nak umroh bareng OJH, gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, umroh itu hukumnya wajib kata Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Dua mazhab mengatakan sunnah. Katanya haji yang wajib Pak Ustadz. Iyo. Tadi Ibu Kadis mengatakan
Mudah-mudahan dipanggil. Sudah dipanggil Bu, surah Al-Hajj ayat 26. Wa azin pinnas bil hajj ya'tu karijawal kalau wa'tina min kulli fajr. Wa azin pinnas, wahai Ibrahim, panggil manusia banyak nih. Untuk kemana ya Allah? Untuk berhaji. Gitu. Nabi Ibrahim disuruh manggil. Iya, kalau ide nyampai, baca bahasa talo. Anu tuh. Baca bahasa babatan, bahasa pakadis itu tuh. Nabi Ibrahim. Aku yang menyampaikannya. Maka kalau panggilan sudah ada semua itu. Untuk panggilan. Tinggal berangkat. Diberangkat nila nganak masih kecil, anak lebesar, anak butuh biaya, anak lah lepas galon, nak biar cucung. Kebila berangkat tidak selesai. Ngapa? Itu urusan dunia. Nah, mumpung ada kesempatan itu tidak akan pernah terulang dua kali. Ibu Susi, ada paket promo dah? Aduh, berapa? Kisaran 28 juta pakai promo. Anyo sudah 1 jam dari naik bus, 1 jam jalan kaki. Apa maksudnya? Jangan jedit ego jadi orang nih. Ngapa? Kita pelit itu kadang-kadang pelit dengan diri sendiri. Suami PNS, awak ASN. Sawit ada layo, suaminya yang PNS nih, dia ASN. Beda lah, ada yang PNS, ada yang ASN. Ya. Kebun sawit adalah sekilas 10 hektar, anak masih SD. Itu nyari umroh paket promo. Begitu sampai ke situ, kata UJH berangkat. Mana UJH-nya? Kita diado di Tower Zamzam. Gitu. Melah kita sekencangan Bu. Iya dong, gitu. Bintang 5 Pak ya. Kita di bintang 5. Ngapo? Nanggung. Kalau yang paket promo tuh namanya promo. Jangan tidak berangkat. Itu. Jadi hidup ini untuk dinikmati. Ada yang bintang 3. Aduh. Berjalan dah. Tidak ngeting baik. Berjalan jauh. Kita kadang-kadang seperti itu. Nah, 1. Kalau ada niat baik jangan ditunda-tunda. 3 orang yang pernah saya temu, orangnya masih hidup. Pertama, masih saudara dengan saya. Ketika dia habis masuk kerjanya di perusahaan, oleh perusahaan tuh dikasih uang pesangon. Dia mintanya, tolong tambahkan dikit aja Pak, aku nak berangkat umroh. Karena niatnya baik, oleh perusahaan ditambah. Begitu itu ditambah, dibuatnya dapur, dibelinya mobil. Beberapa bulan setelah itu, sawit dengan ketinggian 12 meter, dia buang pelepahnya tuh. Pelepah hidup tuh ninggang sini. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bulan kena stroke. Tidak baca apa-apa, nak missing aja, itu diangkat. Untung ada anak yang ngerti. Malah kita bawa ke rumah sakit. Kita cek rumah sakit. Nyo ngomong pacak, Gus Dur tuh presiden. Nah, kalau pacak di rumah sakit lah sehat dia. Itu Gus Dur ini bak katanya. Cek dulu. Jangan tengkar kalau sakit kata anak ni kan. Bukan tengkar percuma baik. Apa kamu tidak nak ngurus aku? Bukan tidak nak ngurus. Kita coba dulu berobat di Tiara Sela. Maaf kita sebut nama sakitnya. Kata orang Tiara, ini ada pembekuan darah di otak, harus dibuang, dibor limo. Sehat pacak belajar, langsung nelpon. Di mana kau Dun? Aku lagi berangkat umroh, daftarkan aku. Lah kataku, ngapo bermimpi ni semayang tidak pernah nih. Wah, katanya kan, aku hampir mati ding. Ngapo? Salah amanat kelak lah kita cerita. Dia baru cerita, duit yang dijatakan umroh tu tidak aku pakai. Aku pakai untuk buat dapur. Nah sekarang yang mana yang pacak dijual dulu, aku nak berangkat umroh, berangkat selesai. Yang kedua dosen UNIM, nona ada saya sebut namanya. Kata maknya ini duit umroh kau berangkatlah. Dipakainya untuk S3. Terjungkir di Jakarta tuh, motornya rusak, dia sakit, kemudian laptopnya untuk yang tesis itu hilang, basah itu. Selesai duit umroh habis, tesisnya tidak selesai, disertasinya tidak selesai. Nah yang ketiga, ada
ASN Pemprov itu. Kak, kasih tahu ke anak kakak yang kerja di Bank Bengkulu, aku nak minjam supaya tidak segonya. Nak untuk apa kau? Nak umroh. Bang, tolong diprosesnya nak umroh. Lihat keluar. Begitu nak umroh, tidak jadi aku pak umroh. Celentang muncul kasus dengan Tino. Nak nutup itu berpuluh-puluh juta supaya itu tidak keluar beritanya. Selesai. Jadi kalau niat baik, ini bukan ngancam. Jangan cuba-cuba niat baik itu. Aku nak sedekah, urus sedekah, hilang duit itu kelak. Aku nak arisan, tidak jadi arisan, ada kendalanya itu. Jadi wajar kalau ibu kadis nanyo ngabsen dan sebagainya. 3 bulan sekali, tidak ketemu, lupa lah di WA. Tidak juga nak terlalu kata Muslim. Nah ini kita. Maka kebetulan saya diamanahkan oleh PT Rasika ini untuk mendampingi ibu-ibu. Itu umrohnya setiap bulan. Berangkatnya 5 Agustus. Yang 5 Agustus itu insya Allah ibu berangkat atau tidak berangkat, saya tetap berangkat karena sudah ada jamaahnya. Pak Ustadz, ada yang pakai kereta cepat dah? Kita berangkat September itu. Pesawatnya langsung dah? Kalau dari Bengkulu tidak ada. Harus ke Jakarta dulu, baru Jakarta langsung. Hotelnya bintang 5 dah? Hotelnya bintang 5, kita di Hilton. Dari Hilton itu, kalau yang mau bawa suami, tidak usah pesan double kamar. Ngapa? Karena hotelnya tuh jatah 4 kamar tuh dibatasi dengan pintu. 2 bed 1 pintu, 2 bed 1 pintu. Jadi suami istri yang situ tertutup dengan pintu, yang ini tutup. Cuman jangan terlalu kencang. Tidak maksud saya nyetel TV-nya. Orang sebelah sini tidur. Jangan ini harus pikirannya macam-macam. Nah itu. Jadi tidak usah pesan double itu tuh. Saking kak kita cari hotelnya. Ada juga yang hotel bintang 5 1 kamar berempat, agak kurang nyaman kita. Mau dibuka pintunya nggak apa-apa. Jadi itu kita cari yang ternyaman. Berapa jaraknya Pak Ustadz? Kira-kira dari sini ke Telkomsel, ke Patung Fatmawati lah. Jaraknya berjalan dari hotel ke Masjidil Haram pintunya. Kalau ke Ka'bah kan masuk lagi itu. Ke pintu masuknya. Itu di Mekah. Di Madinahnya saya sudah hitung. Saya ini galak kerja bigal tuh. Keluar dari pintu lim itu saya hitung berapa langkah? 55 langkah ke pintu halaman masjid itu. Tuh 2, 3, 4, 5 55 langkah itu. Nah, kalau pacar tuh 5 langkah. Kalau ini 55 langkah. Jadi saya bilang sama Bu Susi, bikin jamaah ini enjoy. Begitu komat dia bisa datang itu untuk ke sana. Jadi ini untuk fasilitasnya. Hanya saja kita ini bikin ibu tidak ribet. Apa tidak ribet? Selentang bayar selesai, tinggal berangkat aja. Berapa bayar? Lalu lunas lah. Bayar DP nak langsung berangkat dah baca itu. Apa maksudnya? Dak usah ribet lagi. Kalau paspor berapa nih Susi? Dak usah dijo karena di dalam tuh include paspor. Meningitis berapa Pak Ustadz? Dak usah dipikirkan kalau meningitis dalam itu. Berangkat lagi belum, nak dicek dulu kesehatannya. Kurang darah ditambah darah, disuruh ngisap darah. Gitu. Kurang vitamin dikasih vitamin, kurang duit minta dengan suami itu tuh. Nah itu segalanya akan kita fasilitasi. Aku nak diinfus baik suntik vitamin apa? Pasang infus. Aku nak disuntik baik Pak Ustaz, tapi jarumnya kecil, tidak ada jarum yang besar. Gitu. Kecil kalau jarumnya. Aku nak dicek Pak Ustaz, kolesterol aku tinggi apa tidak? Itu. Darah aku tinggi apa tidak? Akan dicek. Obatnya seketika itu akan kita kasih. Kalau darah tinggi gampang cucuk di kaki. Turun darahnya tuh. Darah rendah cucuk di pala. Ini darahnya. Nah, insyaallah. Jadi kita akan melayani dengan maksimal. Insyaallah kita akan berangkat setiap bulan. Ada yang untuk reguler, ada yang untuk bintang 5. Tinggal kita
Jangan nunggu anak besar kita mati, urunglah. Jangan nunggu sempat, karena setiap hari itu ada saja kesibukan. Jangan nunggu duit banyak, sebab duit yang ada saya katakan belum tentu rezeki kita. Yang rezeki kita tuh yang sudah kita pakai, yang sudah kita makan, yang sudah kita sedekahkan, insya Allah. Hal-hal yang lainnya nanti koordinasi. Pas 15 menit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ini, terima kasih yang sudah nonton. Itu sudah bergabung. Kami dari Dinas Kesehatan ini ya. Dinas Kesehatan Kota. Ya, inilah orangnya Dinas Kesehatan. Cantik-cantik kalau kata Bu Kadis karena pakai skincare. Oke. Ada pertanyaan? Makasih, tidak ada pertanyaan, mohon maaf. Langsung dari timnya. Ada dari tim? Ini sisi tambahan? Ya, khusus mungkin ada pertanyaan mungkin Tat. Ya, ada yang bertanya mungkin masalah pembiayaan kali Tat. Ada pertanyaan? Macam mana Pak Ustadz? Kalau kami berangkat dulu bayar belakangan boleh? Namanya Kredit pembiayaan. pembiayaan dengan dana talangan. Asal boleh halal dah, halal lah. Haram tuh daging babi itu. Itu. Boleh. MUI mengatakan boleh. Bentuknya ada dana talangan dan itu sudah ada keputusan Majelis Ulama Indonesianya tentang itu. Itu. Ada lagi pertanyaan? Yap, silakan. Kalau pakai dana talangan itu Pak, apakah harganya lebih meningkat dari harga normal? Enggak, sama kan ini? Ada bedanya. Oh, kira sama. Berapa persen ya? Sama kayak kita sudah buka. Tapi tidak berjaminan. Dan tidak ada denda ya Bu. Seandainya kita terlambat nih dalam 1 hari atau 3 hari, itu tidak ada denda. Jadi bukan kayak kita kredit yang lain ada bunga dan ini enggak. Nah sudah itu kalau kita auzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita panjang umur. Kalau kita pendek umur itu tidak ada tagihan, dihapus. Asuransi. Sama seperti itu. Lunas Bu. Ya, jangan mati dulu lah. Oke Bu ya. Masih? Yang lain? Lagi Bu. Ah? Gimana Bu? Dia ada 3 tahun, 5 tahun kayak gitu ya? 1 tahun, 2 tahun. Maksimal Sampai 3 tahun. Oh, maksimal 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu. Tat, kita ada kenang-kenang dari Rasikah. Tak mungkin yang bertanya nanti dapat parfum dari Mekah ya Tat. Oh, siapa yang bertanya dapat parfum dari Mekah? Itu. Daftar bisa yang lainnya bertanya. Siapa yang daftar hari ini di diskon? 500.000. Ya. Ada? Yang daftar itu urusan nanti itu. Kalau sebanyak ini 500.000 banyak bangkrut nanti harus juga. Itu. Ada lagi pertanyaan tentang ini? Berapa DP daftarnya Bu? Berapa DP daftarnya? Kalau buat daftar kita bisa kok mulai dari 1 juta bisa. Kalau buat daftar, untuk kita pendaftaran. Nanti kalau kita mau buang seat itu kita di 5 juta. Ya, daftar di 1 juta, bukan SIM 5 Untuk juta. dapat koper dan lain-lain itu udah booking SIM berarti udah insya Allah udah berangkat kan. Udah tahu nih tanggal berapa bulan apa. Nah, itu udah kita udah dapat koper udah yang lain-lain dan langsung buat paspor. Bu, Oke. Kalau berangkatnya dengan Pak Junaidi yang mana Bu? Saya berangkat di 5 Agustus insya Allah, kemudian September di tanggal 4 4 Agustus. bintang 5 Agustus ayo Ya, di bintang 5. Yang plus Turki mungkin Januari. Januari Ustaz Ya, berangkat lagi. kita cari cuacanya yang dingin. Kalau sekarang musim panas kita tidak telok maksudnya. Ya, panas betul. Iya Bu. Kalau bersama Ustaz Junaidi itu tanggal 4 Agustus, tanggal 28 September, sama di Januari plus tadi saya. Ya. Udah lagi Pak. Udah dengar Pak. Pendaftaran haji plus ini dari tukang daftar Pak. Oke. Ini Uni, kalau daftar Haji Plus berapa tahun masa tunggunya? Masa tunggunya 3 tahun Pak. 3 tahun Bu. Haji plus. Haji Kalau plus. sekarang dolar kan 16.543, berarti di posisi 83 juta. Ini baru daftar orang Poltekkes Pak Ali Bermada sama Bu Sri Mariati. Ah, iya.
Haji Oke. plus ya. Jadi nunggunya 3 tahun. Itu biayanya haji plus berapa? Dana keseluruhan berapa? Kalau untuk dana keseluruhan di 2026 kita belum tahu pasti, tapi yang tahun ini di 265. 265. Yang tahun ini paling nambah dikit lah kayak gitu. Penambahan ya. Oke Bu ya. Itu sudah include di situ, tidak ada lagi penambahan biaya apapun. Nah, di berangkat dengan travel Rasika itu tidak ada lagi penambahan biaya apapun, baik itu yang umroh maupun yang haji. Ya. Kita sudah include pembiayaannya di situ semua. Karena Ustadz tidak suka tagi-tagi lain, tambah yang lain gitu. Yo, kadang-kadang sampai di situ. Ini kita mau ke ini ya. Taib bayar lagi. Ai. Malu kita kan. Ini kita nak makan di Romansia, bayar lagi. Ai. Susah kita mau itu, kasihan dengan jamaahnya tuh. Ibu-ibu mau ke cetakan Quran enggak? Mau bayar lagi, kecuali urusan pribadi. Kayak yang kemarin saya berangkat di April, suaminya meninggal di Mekah itu tahun 2018 berangkat haji. Sama-sama dia berangkat haji, suaminya meninggal. Dimakamkan di El Seraya. Boleh tak Pak Ustadz ngajak aku ke situ? Boleh, kita ajak situ. Cuma kalau Tino tak boleh masuk ke makamnya tuh. Nah, itu aja. Kita antar, itu lain cerita itu. Jadi kalau untuk yang paket-paket yang ini tidak ada bayar-bayar lagi, atau hal-hal yang terkait dengan pribadi, misalnya nak wakaf Al-Qur'an itu kan memang kita bayar gitu. Kalau yang lain-lainnya itu tuh, enggak ya. Nah lagi? Besaran dana haji tadi Pak. Besaran dana hajinya sekitar 265. Maksud saya tergantung di dolar ya. Iya. Iya. Tapi kita punya cara bagaimana membuat rupiah di atas dolar. Bisa. Taruh dolarnya di bawah, rupiah di atas. Iya. Kalau yang perubahan-perubahan seperti itu kayak haji reguler juga kan selalu tidak sama dan kalau reguler ini bergantung dengan kesepakatan anggota dewan mau mensubsidi berapa. Nah kalau yang haji plus ini dia tidak tergantung dengan masalah haji ketetapan karena tidak ada subsidinya, maka yang bikin memang sangat tergantung kepada dolar. Iya oke. Masih habis? Teman-teman yang lain, Pak, kalau seperti kita sudah mendaftar, rupanya berangkat 2 bulan lagi sudah pelunasan untuk umrohnya. Ada yang bersangkutan itu pendek umur misalnya, apa itu bisa diganti kan? Kalau haji reguler kan ada yang kuota apa itu digantikan. Nah dia sudah lunas, ini apakah dikembalikan atau hilang atau bisa digantikan karena keluarganya? Kalau dia sudah lunas bisa, Bu, bisa kan nih? Iya, digantikan lah. Iya, digantikan. Iya. Iya. Bisa itu artinya bisa. Iya. Kalau bisa sudah keluar berarti hilang. Tapi kita kan sudah karena sudah bayar pesawat, sudah visa, sudah hotel, sudah kan. Tapi kalau seandainya visa belum keluar, tiket belum isut, itu kita kembalikan 100%. 100% loh. Itu sebelum visa keluar. Oh, sebelum visa keluar. Kalau untuk haji plus itu kita 3 bulan sebelum berangkat sudah dilunasi. Kalau umrah 1 bulan. Baru diisut tiketnya. Iya. Kalau isut tiket kita 2 minggu. Visa sama isut tiket biasanya 2 minggu, tetapi untuk pelunasan umroh itu 1 bulan. Kita kan nggak tahu umur ya Pak. Iya. Orang udah berencana, tapi kata pernah dengar kata usaha sudah dicatat ya Pak. Iya. Benar. Jadi kita coba lihat catatannya tuh. Oke, masih? Ya. Untuk ini kan Semangat nih kayaknya. promo kami 5 free 1. Misalnya kan kami nih berdua sama anak 3 kan 5. Jadi satunya tuh bisa pembantu gitu satu. Boleh ya, iya. Jadi ini berlaku untuk semua ini. Enggak Bu, itu yang paket 37. Yang paket 37 itu yang hotel bintang 3 kan? Iya. Yang hotel bintang 3. Itu ada di ujungnya yang paket 37 5 free 1 itu. Bebas 1. Iya. Hanya di bulan Agustus. Hanya untuk di bulan Agustus itu promo Merdeka. Iya. Belum. Kalau penuh nanti kita buat bangku serap.
Kita di Bandung beda Ustaz. Jadi hanya di travel Navigator and Travel inilah yang ada medical check up. Jadi 1 hari sebelum berangkat ini jamaah akan kami berikan dicek kesehatan, keluar darah, diberi vitamin biar kebaikannya ibadahnya lancar seperti itu. Yang dalam tuh apa maksudnya? Oke. Ya. Kita kerjasama dengan salah satu klinik untuk sebelum berangkat kita. Jadi obat yang direkom itu obat yang berdasarkan penyakit yang dicek hari itu. Oke ya, ada pemeriksaan kesehatan gratisnya. Untuk kesehatan. Ya. Terus di Navigator and Travel kita umrohnya 3 kali. Mungkin kalau ibu-ibu bapak-bapak di sini ada yang pernah umroh, di travel lain itu sekali atau 2 kali. Tapi di Navigator and Travel kita fasilitaskan selama 3 hari untuk umroh dan itu gratis, Masya Allah. Dan umroh pertama itu bisa untuk diri kita sendiri, kemudian umroh kedua mana tahu bapak ibu mau membadalkan keluarga dan itu gratis. Kalau di tempat lain membadalkan itu bayar 2.500.000, di sini gratis seperti itu. Oke. Iya. Itu tambahannya. Ya. Ibu ya. Gratis ya. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Nanti Pak, kan langsung mikir-mikir nih, umroh ini kan dia tiba-tiba langsung beli kayak gitu, beli hari ini kan. Mereka mikir-mikir lewat itu tadi ya. Boleh. Ini ya. Datang ke kantor bisa. Kantornya di mana tuh? Di Jalan Sungai Rupat. Depan samping Pengadilan Agama. Dan kita pusatnya di Bengkulu, bukan cabang. Ya. Kantor pusatnya di Bengkulu. Atau di sini Jadi boleh kalau ada hubungi apa-apa Ibu tuh Leni. Atau hubungi TikTok UJH. Ini kan yang hadir nih Pak, Kino gawe itu gitu. Iya. Walaupun ada yang nggak pamit dulu dengan Bapak Negara. Iya, betul. Insya Allah berangkat ya Pak. Amin. Semoga suaminya merestui dan suaminya berangkat. Tapi kalau mikir terus tidak kabar-kabar. Yakin aku ngabuk. Mikir-mikir terus itu ya. Oke. Tapi saya melihat ya Ustadz ya, ibu-ibu di sini kayaknya wajah-wajahnya semuanya tahu-tahu Allah. Amin. Jadi tinggal Bismillah, daftar berangkat. Iya. Gitu. Kan udah dipanggil sama Allah. Iya. Gitu. Dan kalau sebanyak ini tidak ada yang berangkat, alangkah kecewanya Bu Kadis. Sudah ngundang UJH sini tidak ada yang berangkat. Oke ya, cukup ya dari saya. Itu Ibu, saya simpulkan bahwa Rasika ini memberangkatkan dengan beberapa paket. Ada paket promo, ada paket bintang 3, ada paket bintang 5. Kebetulan di bulan Agustus September saya diminta mendampingi yang paket bintang 5-nya. Dan ada saatnya nanti Pak Ustadz bisa ada diceng Pak Ustadz di bintang 3 dulu, coba menikmati, boleh? Tidak masalah. Karena kita ini mendampingi jamaah begitu. Lalu jangan segan-segan untuk bertanya. Tidak usah malu untuk urusan Allah. Aku malu belum tahu sebagai orang-orang dusun. Kadang aku pernah neteskan air mata, Bu. Ini kisah nyata ini. Orangnya masih hidup sekarang. Di leher nanti belilit rantai. Orang rumah nanti. Itu asli apa tidak? Asli katanya. Berapa gram? 50 gram. Alangkah berani makai. Kami tidak pernah keluar rumah kan. Umroh lah. Nah inilah yang aku tangiskan kata ibu. Itu ngapo? Nyuruh anak-anak ndak daftar haji. Kata anaknya mak, umur mak ni lah 65. Amo berangkatlah 85. Kalau tidak ke umur lagi, oke lah. Tolong bantu untuk umroh. Damping aku umroh. Duit kami belum ada. Duit kamu aku yang daftarkannya. Kamu damping kata anaknya, kami belum siap. Gitu. Kata anaknya belum siap untuk berangkat umroh. Kata maknya, oke lah, antarkan aku ke travel yang ada kamu kenal. Kami tidak rela. Kelak belum tentu mak tu dilayani dengan baik. Ngut kini belum berangkat. Ini yang kadang-kadang kita pilu dengan anak-anak. Dia punya duit, kerbaunya banyak.
Emasnya asli 50 gram tuh lebih dari cukup dia untuk berangkat yang bintang 5. Cuman anaknya. Jadi maksud saya rencana baik itu kadang-kadang belum tentu semulus apa yang bisa kita rencanakan. Maka izin dengan suami perlu, dan ibadah ini perlu. Kalau nak nunggu tua, maaf nian. Kalau kita tidak connect sekamar itu jadi beban bagi yang bersangkutan. Ngapo? Ada yang lelet pakai lelet dolin. Mandi pelan, cepet lawak. Kita nak nyari tempat di dalam. Tidak mesti di dalam, yang penting di halaman tuh semayang gitu. Nah ini yang kadang-kadang sehingga tidak nyaman. Kalau masih muda, kita plak langkahnya enak. Kawan sering tidur kamar AC, tidak tahan, matikan AC itu, tidak tahan, dimatikan AC. Yang kawan berkipas, ini resiko. Tapi kalau kita masih muda, enak kita untuk ibadah. Jadi saya pikir itu ya ibu-ibu. Mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang terkait dengan ditanyakan di TikTok ABJH, kalau TikTok akunnya itu, oleh ibu bisa inbox di situ atau bisa tanya kalau ke nomor HP 0823 3023 8154. Nah itu ya 0823 3023 8154. Oke Bu? Pak, kalau kita minjam bank tuh untuk berangkat haji itu haram nggak? Enggak. Boleh. Kita tidak bisa terlepas dari bank, Bu. Kenapa? Kita jemput suami ke bandara. Tidak. Yang tercogok itu apa namanya? Parkir itu kan? Bayar uang cash. Kita pakai kartu dan itu lewat bank itu. Kita malulah antrian, cak dulu bayar listrik itu tuh kan. Nah sekarang pihak bank, artinya orang yang mengatakan hukum bank itu riba dan sebagainya, terlebih tidak baca kita menghindari dari bank sekarang itu untuk hal demikian. Gaji transfer lewat bank, dan bendahara sekarang tuh ngasih gaji apa namanya cash sekarang. Nah artinya kan boleh. Yang tidak boleh itu membungakan uang di luar daripada ketentuan itu. Apa artinya? Misalnya koperasi keliling. Nah itu kenapa besarannya tuh luar biasa. Minjam 100 juta dikasih itu 900. Yang 100 itu administrasi. Besoknya bayar 110. Tidak bayar terdenda lagi. Itu yang riba. Kalau bank, ada ulama yang mengatakan riba dan sebagainya, tapi kita tidak bisa menghindari perbankan saat ini. Jadi kalau minjam duit untuk apa namanya umroh untuk haji boleh Bu. Bangun rumah untuk apa itu boleh. Sama dengan dana talangan tadi, itu sama, prakteknya sama seperti itu. Coba ya. Demikian, mohon maaf, saya langsung pamit ya karena ada acara ke berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.